Baru aja sebulanan Samsung Galaxy Z Fold 7 ini launching ya kemarin. Tahu-tahu Vivo ngedatengin nih jagoan barunya, lipat-lipatnya juga penerus versi sebelumnya yang bisa dibilang berhasil juga dari sisi penjualan. Karena emang se-worth it itu dulu si Vivo X Fold 3 Pro. Nah sekarang Vivo Indonesia ngebawa seri terbarunya ini, Vivo X Fold 5, yang lagi-lagi gue bisa bilang di awal kalau handphone lipat yang satu ini punya segudang fitur yang amat sangat menarik, kepake banget juga di keseharian kita dengan harga yang lebih worth the money, yakni 24 juta 999.000 dan dapatnya ini 512 GB. Sedangkan Samsung dia punya harga mulai dari 28 jutaan, itu pun dapatnya yang 256 GB. Hai semua, gua Wasa. Nah, kalau ditanya, kenapa sih ya namanya nggak Vivo X Fold 4 gitu? Ya, gue juga nggak tahu sih. Mungkin karena kepercayaan orang Cina sana ya, yang tentang angka 4 tuh gimana gitu. Soalnya kan ada juga nih teman-teman kalau pernah masuk ke mall atau apartemen, ada lift-liftnya. Itu tuh dari lantai 3 ke atas itu namanya tuh 3A. Dan abis itu langsung ke angka 5. Nge-skip angka 4-nya gitu. But anyway, ini handphone lipat yang patut banget jadi pertimbangan teman-teman kalau teman-teman tuh lebih memprioritaskan tentang multitasking, daya tahan baterai, dan juga pengecasan, serta kameranya yang jauh lebih ajib. Oke, pertama kita bahas dulu isi paket penjualannya dulu nih. Yang pasti lengkap semua, termasuk udah dapat anti gores yang sudah terpasang di layar covernya. Dan juga dapat casing bawaannya walau cuma bagian back covernya aja. Dapat kabel dan juga chargeran pastinya yang mendukung fitur 90 watt flash charge. Tapi yang masuk ke handphonenya mentok cuma 80 watt flash charge aja ya secara skillnya. Itu pun masih termasuk kenceng, nanti gua kasih tahu detailnya. Nah dari sini aja udah kelihatan nih Samsung punya tuh kalah skillnya gitu loh. Tapi belum kelar sampai sini aja ya, ntar sembari jalan gue jelasin pokoknya semuanya. Oke, terus ini dia handphonenya. Fisik handphonenya seperti ini, tetap tipis banget, baik dalam keadaan terbuka ataupun tertutup. Lihat aja bagian port USB Type-C nya ini tuh lebihan bodinya minim parah. Dan walau tipisnya juga bisa dibilang mirip-mirip kayak Z Fold 7, tapi ya to be honest buat gue pribadi, gue megangnya lebih enakan Vivo ini sih. Soalnya mungkin karena finishing bodinya di bagian frame-nya dia tuh agak-agak rounded ya. Jadi pas kena palm tangan, kenanya lebih nyaman aja. Nggak sakit kayak sudut-sudutnya Z Fold 7. Terus ini Vivo X Fold 5, gue timbang juga sama Z Fold 7, ternyata beratnya identik. Tapi baterainya bisa lebih gede Vivo, yang mana kapasitasnya 6000 mAh. Samsung cuma 4400. Bedanya tuh jauh, 1600 mAh, tapi tipisnya mirip, dengan baterainya tuh sama gimana gitu kayak cara bikinnya ya. Terus si Vivo X Fold 5 ini juga ada kamera periskopnya. Makanya bump kameranya dia tuh lebih tebel. Dan ya ini sebenarnya resiko sih ya. Soalnya modul lensanya kan juga pasti lebih besar. Jadinya membutuhkan ruang yang lebih juga. Tapi tetap aja kok, walaupun beratnya identik, ada beberapa perbedaan fisiknya juga. Makanya gue lagi-lagi bisa bilang dari sisi kameranya pun, Vivo X Fold 5 ini lebih worth it. Soal hasil kameranya nanti gue kasih lihat juga. Nah terus baterainya yang gak ada gimmick-gimmick 6000 mAh ini real ya. Soalnya tuh gue ngetes screen time-nya bisa 17 jam lebih. Ini kalau diterusin bahkan bisa nyampe 19 jam lebih kayaknya. Terus buat kemampuan ngecasnya juga dari 4% sampai full 100%. Ini gua tes cuma makan waktu 48 menit aja. Dan kalau teman-teman buru-buru banget gitu loh, baru inget gitu, misalkan paginya mau ngecas. Ini ngecas sampai 50% aja, cuma perlu makan waktu 19 menit aja. Ini sih ditinggal mandi sebentar sama siap-siap juga bakalan lebih dari 50% sih gua rasa. Tapi ya pastiin aja, ngecasnya ini pakai charger bawaan ya. Jangan sampai ketinggalan chargernya. Oh iya, handphonenya juga support wireless charge, cuma tetap bakal lebih enak pakai kabel sih. Cepet banget ngecasnya.
Oke, lebih lanjut lagi bahas soal layarnya. Layar covernya ini berasa kayak main di handphone Android biasa, dan ini udah berasa dari versi sebelumnya sebenarnya ya. Sekarang makin berasa karena ukuran handphonenya makin tipis ketika kita lipat. Layar covernya ini berukuran 6,53 inci, 2748 kali 1172 pixel yang kira-kira setara kayak 2,7K. Dan kalau dibuka layarnya, jadi 8,03 inci, 2480 kali 2200 pixel yang setara 2,5K. Kedua layarnya ini pakai LTPO AMOLED dengan refresh rate-nya 120 Hz semuanya gitu, baik yang layar depan maupun yang layar dalamnya. Dan tingkat kecerahannya sampai 4500 nits. SDR10 Plus juga mendukung, serta udah Dolby Vision juga. Fingerprint adanya di samping, menyatu sama tombol power, dan performanya cepet, nggak ada masalah. Terus ada juga shortcut button di sisi atas sebelah sini. Yang bisa kita gunakan secara default ini adalah tombolnya. Kalau ditekan, ditahan, itu bakalan mengubah mode HP dari silent ke ring biasa. Kalau kita pencet 2 kali, bisa buat nyalain center flash juga. Sisanya ya bisa di customize sendiri di bagian setting. Lanjut ke bagian performance. Vivo X Fold 5 ini pakai chipsetnya Snapdragon 8 Gen 3. Yes, bukan yang elite, yang paling terbarunya. Dari sisi kemajuan teknologi, emang bisa dibilang ya kurang gengsi lah kenanya. Tapi kalau dari sisi penggunaan sehari-hari, ini kenanya udah lebih dari cukup. Soalnya dipaduin juga sama RAM-nya 16 plus 16 GB. Gue ngetes Antutu benchmark 10, dapat skornya 2,1 jutaan. Skor yang udah lebih dari cukup buat ngehandle semua fitur-fitur yang ada di handphone ini dalam skenario pemakaian sehari-hari. Lanjut, ngetes Geekbench 6 juga gede nih, baik yang single ataupun multicore-nya. Skor PC Mark 10 juga nggak ngecewain banget, dapatnya 14 ribuan. Main game in real life juga nggak ada ngecewain sama sekali. Semua game-game berat ini bisa dilibas dengan enak. Wuthering Waves dengan grafik default ataupun diubah ke high dengan FPS yang mentok 60 FPS bisa tetap smooth walau ketemu grafik-grafik yang rumit. Pun begitu dengan giroskop di PUBG juga aman-aman aja. Bahkan main MLBB juga lancar, dan di game modenya ini Vivo X Fold 5 bahkan ngasih fitur bypass charging, yang mana ini sekali lagi bukan handphone gaming loh, tapi handphone kamera. Paling keluhan gue lubang speakernya yang di bawah ini sih, suka ketutupan palm tangan kita. Soalnya posisinya tuh dia ada di tengah-tengah frame. Kalau yang lubang speaker atas ini aman-aman aja. Tapi ini sikonnya kalau kita main gamenya dalam posisi handphonenya terlipat ya. Kalau layarnya terbuka, main game-game macam ya game apalah kayak gitu ya aman-aman aja kenanya sih lubang speakernya. Kita masuk ke bagian softwarenya. Bawaan lahir Vivo X Fold 5 ini masih ngebawa Vantage OS 15 berbasis Android 15 juga. Padahal gue udah ngarepnya, kirain udah pakai Origin OS gitu, dan ternyata masih belum. Kan soalnya denger-denger mereka tuh mau global rilis gitu yang Origin OS-nya. Kita tunggu aja lah. Terus buat update-update Android-nya, gue tanya Vivo Indonesia, katanya dijanjiin 4 kali update OS dan juga 5 kali security patch. Dan ini menurut gue udah cukup banget sih, sampai akhirnya nanti teman-teman tuh ya mungkin aja keracunan handphone-handphone baru di tahun-tahun yang akan datang. Terus untuk penggunaan layar dalamnya, untuk multitasking, ini standar sih. Teman-teman tuh bisa split aplikasi kayak begini ya, setengah-setengah. Bebas, bisa modelan vertikal atau mau diubah ke horizontal kayak gini juga bisa. Terus kalau mau dijadiin floating apps juga bisa, tapi dinamainnya tuh small window sama si Vivo ini. Dan bisanya juga mentok sampai 2 aplikasi aja. Kalau teman-teman mau nambahin 1 aplikasi lagi, yang satu bakalan ngumpet ke bagian pinggir layar dengan ngasih icon aplikasinya tersebut. Tapi ini yang paling gue suka nih. Gue baru nemuin di UI multitasking aplikasi kayak begini cuma di Vivo sampai saat ini. Namanya tuh Origin Workbench Mode. Aplikasinya tuh bakal muncul lebih gede, lebih utama, lebih enak pula dilihat jadinya. Tampilannya mirip-mirip kayak PC gitu sih. Buat aktifinnya, teman-teman tuh bisa pilih opsi di bagian atas ini, tiap aplikasi ada garis, diklik aja, dan pilih Launch Workbench. Atau kalau mau lebih ringkasnya lagi, teman-teman bisa swipe dari kanan bawah ke tengah kayak begini. Nah, aplikasinya juga yang berjalan ini kelihatan tetap berjalan, bahkan volumenya bisa saling bertabrakan, saling silang. Gue ada nyetel YouTube, Netflix,
dan juga main game, ini tiga-tiganya keluar semua suaranya. Jadi agak-agak berantakan. Tapi ini membuktikan kalau RAM 16 GB-nya ini tuh kepake dan berjalan banget buat ngehandle mode Workbench-nya ini, dan kenanya bagus, tidak ada RAM yang terbuang. Terus dia juga bisa nyesuaiin sendiri konten-kontennya. Jadi yang vertikal ataupun yang horizontal, mereka akan nge-auto adjust gitu. Nah, total dari Workbench mode ini tuh bisa ngehandle sampai 5 aplikasi. Yang mana satu aplikasinya yang sedang dibuka tampilannya lebih dominan dan tetap enak buat kita mainin, sedangkan 4 aplikasi lainnya berjalan di sebelahnya kayak gini. Lanjut, buat fitur AI-nya masih mirip-mirip kayak versi Vivo sebelumnya, termasuk di Vivo V60 ya, yang udah gue bahas juga di video sebelumnya, sama-sama ada. Yang paling gue suka dan kepake banget adalah fitur AI Erase-nya yang makin handal dan juga rapi, soalnya udah 3.0 saat ini versinya. Terus adanya juga image expander yang suka ngebantu ngerubah rasio foto kayak yang gue inginkan. Kayak misalnya fotonya tuh aslinya horizontal, tapi gue pengen postingnya vertikal. Jadi daripada kepotongnya banyak, mending gue lebarin dulu dari aslinya, baru gue crop di kemudian. Terus AI standar dari Google pun macam Gemini ataupun Circle to Search itu ya pastinya ada. Oh ya, nggak lupa juga ada fitur IP-IP-an di handphone lipatnya Vivo yang satu ini. Punya sertifikasi IPX8 dan IPX9 Plus water resistant dan juga IP5X dust resistant. Bahkan yang IPX9-nya ini pun bisa disebutnya IPX9 Plus kenanya. Soalnya Vivo juga melakukan pengujian ketahanan lipatan di dalam air, guys. Jadi itu mereka ngelipat-lipat handphonenya hingga 1000 kali pelipatan gitu ya, bolak-balik tutup buka di dalam air di kedalaman 1 meter. Jadi bukan posisi begini buka tutup aja, tapi mereka juga ngelakuinnya di dalam air. Makanya disebutnya IPX9 Plus. Ada plusnya. Oke, lanjut sekarang ke kameranya yang pastinya jadi jagoan banget dari Vivo saat ini. Yang bisa dibilang buat gue ini adalah kolaborasi paling oke sih antara Vivo dan Zeiss. Sebenarnya yang lain sih bagus-bagus aja ya. Cuma masalahnya gue tuh udah nanya juga ke banyak teman gue dan teman-teman istri gue juga. Hasilnya banyak yang lebih suka sama hasil Vivo. Kalau ngomongin bagus, banyak yang bagus. Semuanya bagus lah kalau handphone flagship. Tapi kan kalau soal suka itu kenanya selera. Ton warnanya tuh banyak yang suka dari Vivo sama Zeiss ini. Terlebih bokehnya juga super rapi hasilnya. Spek lensanya dulu deh. Lensa belakangnya ini tuh ada 3. Lensa utamanya 50 megapiksel VCS True Color. Sensornya pakai Sony IMX921 dan ada OIS pastinya. Terus yang kedua ada lensa Zeiss Telephoto kamera 50 megapiksel dan sensornya IMX882, ada OIS-nya juga. Dan satu lagi lensa ultra wide angle 50 megapiksel, sensornya ISOCELL JN1. Lensa depannya sendiri 20 megapiksel. Nah ini buat kemampuan videonya aja sih yang menurut gue tuh agak jomplang emang. Jomplangnya bahkan kejauhan. Lensa belakangnya tuh bisa 4K 60 fps, bahkan bisa 8K juga 30 fps. Tapi lensa depannya paling tinggi cuma mentok di 1080p 30 fps aja. Padahal kalau kita ngomongin chipset sama hardware-nya, ini tuh kenanya mumpuni banget buat lensa depannya, bisa lah dijadiin 60 fps. Semoga bakal ada update software ke depannya nanti ya si Vivo ini, khususnya perekaman video si Vivo X Fold 5 ini. Sayang-sayang soalnya. Dan berikut UI serta mode-mode kameranya yang ada. Masih mirip-mirip juga kayak seri V60 kemarin sebenarnya. Dan ini adalah contoh video depannya ya, yang amat sangat disayangkan cuma bisa di
1080p 30 fps mentoknya. Semoga Vivo bisa ada update minimal 60 fps lah kalau misalkan lensa depannya ini nggak bisa 4K. Nggak apa-apa sih, yang penting 60 fps aja biar agak smooth. Jadi kalau pakai kamera belakangnya itu bisa ya agak-agak seimbang gitu loh. Soalnya kan kalau yang belakang bisa 60 nih depannya 30 agak-agak disayangkan gitu ya. Sebenarnya bisa diakalin juga pakai lensa belakangnya tapi ya dibuka flip gitu. Habis ini kita coba, oke? Nah ini pakai lensa belakangnya tapi modenya di flip gitu, dibuka ya maksudnya handphonenya, dan kita tuh harus tetap ngelihat ke arah lensanya ini karena kalau kita ngelihatnya ke layar tuh kelihatannya ini gue lagi ngeliat layarnya tapi kan titik lensanya kan adanya di bawah, jadi jadinya kayak aneh gitu. Jadi pastiin aja kalau misalkan teman-teman pakai mode yang kebuka kayak gini pakai lensa belakangnya ngelihatnya ke lensa, dan sebenarnya agak apa ya, agak aneh juga ngelihatnya soalnya ini handphonenya mesti kebuka semua jadi gede banget gitu loh. Mungkin buat yang tidak terbiasa ya dibiasakan aja kayak gini. Cuma kalau lensa belakangnya sih bagus. Kita ini juga sambil jalan dari tadi kan, dan nggak ada masalah, stabilisasinya juga oke, dan ini pakainya yang standar gitu. Oke, lanjut. Oke, kalau ini lensa belakangnya lagi cobain yang 4K 60 fps, dan ini gue cobain di lensa ultra wide. Kita bisa pindah-pindah lensa kok. Nih ke lensa 1, 2, 3 dan bahkan sampai 10-nya. Ya, balik lagi ke lensa 1. Kayak begini. Di bawah jalan kaki biasa, satu tangan aja. Digenggamnya sih enak satu tangan gini, soalnya ya kan kecil ya X Fold 5 sekarang. Jadi kayak megang handphone Candy Bear biasa, dan ada lagu lagi. Semoga kebentur sama suara gue jadi nggak kena lisensi. Gitu nih. Stabilisasinya harusnya oke, di viewfindernya juga ini smooth sih, nggak ada gempa-gempa goyang-goyang, ya wajar lah ya, ada OIS juga, dan namanya juga flagship gitu. Oke guys, lanjut. Terus ada juga mode AI visual effect di mode potretnya. Di foto kita bisa jadi ada 4 musim yang berbeda, dan ini hasilnya menurut gue juga rapih. Ada musim semi, musim panas, musim gugur, dan juga musim dingin. Seru deh pakai mode ini sebenarnya. Cuma enaknya kalau bisa background kita tuh harus ada yang ijo-ijo daun atau pohon gitu, jadinya lebih berasa. Teman-teman bisa lihat dari contoh fotonya ini. Oke, masuk ke kesimpulan. Vivo X Fold 5 ini menurut gue jadi salah satu handphone lipat paling worth it dibanding kompetitornya saat ini. Dengan harga yang lebih murah dari Z Fold 7, walaupun kenanya juga mahal. Dapat storage-nya kita tuh lebih gede. Baterainya juga lebih gede, 6000 mAh yang awet banget, plus ngecasnya super cepet. Layarnya tajam, terang, multitasking, workbench modenya juga unik menurut gue. Sampai hasil kameranya yang kolaborasi sama Zeiss ini emang banyak disukain sama orang-orang. Ditambah lagi udah punya rating IPX8, IPX9, dan juga IPX9 Plus buat tahan airnya, dan juga IP5X buat tahan debu. Bikin handphone lipat ini makin aman dipakai sehari-hari. Kekurangannya paling yang tadi gue bilang, lensa depannya aja yang videonya tuh masih mentok 1080p 30. Speakernya gampang ketutupan tangan, tapi ya overall buat teman-teman yang nyari foldable dengan multitasking power, baterainya tahan lama, build quality-nya juga tangguh, sama kameranya kece, ini handphone bener-bener bisa jadi pilihan utama sih. Apalagi kalau ngomongin soal reputasi service centernya si Vivo atau after sales-nya, itu udah bintang 5 parah. Kalau nggak percaya baca-baca aja di forum Facebook deh. Banyak banget yang seneng sama service centernya Vivo. So, gimana menurut teman-teman setelah gue utarain Vivo X Fold 5 ini? Coba tulis di kolom komentar biar kita bisa diskusi bareng. Oke? Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.